Halo, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Feby dari Servo. Saya sedikit mau tanya-tanya sebentar ya, maaf, dengan Bapak dan Mbak siapa dari mana? Bisa diperkenalkan diri dulu? Terima kasih Mbak Feby, nama saya Rahmat, saya Head of Business Intelligence and Compliance dari PT Integrity Indonesia. Saya Sarah, sebagai Head of Employment Background Screening di PT Integrity Indonesia. Baik, saya mau menanyakan kira-kira kesan dan mungkin pesan yang bisa disampaikan Mbak atau Masnya dalam acara ini. Oke, terima kasih Mbak Feby. Jadi PT Integrity Indonesia ini adalah perusahaan kita fokus pada due diligence dan investigasi. Kami menyambut baik acara seminar hari ini karena peran kami juga berperan sebagai supporting industri bagi sektor keuangan dan finansial, termasuk juga perbankan dan asuransi, termasuk juga pasar modal. Acara seperti ini sangat penting karena untuk mengingatkan kembali bahwasanya memang di industri ini risiko itu selalu ada, baik kalau tadi dibahas ada risiko dari eksternal, terutama dari global, tapi juga nanti di industri itu sendiri ada risiko inherent yang ada di industri sendiri yang harus kita waspadai. Itu. Kalau menurut Masnya, kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi atau potensi risiko pada industri keuangan? Dari sisi integrity sendiri, karena kita selama ini membantu klien termasuk di sektor finansial, jadi memang risiko itu selalu ada di setiap industri, terutama dari sisi sektor finansial, baik dari sisi fraud dari sisi internal maupun dari bahkan termasuk juga fraud dari sisi pasar sendiri, termasuk customer juga, dan juga fraud potensi bukan fraud risiko dari semacam mungkin kegagalan bisnis karena ada one prestasi dari partner dan lain-lain. Menurut kami industri di setiap industri, perusahaan di setiap industri termasuk industri keuangan harus selalu menjaga sikap prudence-nya selalu di level yang sangat tinggi ketika mereka memasarkan produk secara operasional, termasuk juga menjalin partnership dengan mitra-mitranya, termasuk juga mungkin dalam supply chain juga. Dan juga termasuk mungkin kalau Mbak Ashara ini bagian dalam mereka talent manajemennya, mungkin Mbak Ashara bisa cerita mengenai risiko. Oke. Untuk di finansial, kita kan sebagai partner untuk finansial perbankan di Indonesia, dan salah satu hal yang krusial dalam finansial adalah manpower dan salah satu sumber daya manusia di finansial, dan hal yang paling penting untuk melakukan itu adalah rekrutmen, dan salah satu proses yang harus dilakukan oleh setiap sektor finansial di Indonesia adalah background screening, dan dari divisi atau departemen kami di Departemen Employment Background Screening itu melakukan background screening atau melakukan pemeriksaan latar belakang calon karyawan di sektor finansial untuk menghindari potensi-potensi yang mungkin terjadi, semisal fraud yang dilakukan oleh calon karyawan atau calon karyawan yang memposting isu-isu negatif yang terkait, yang bisa sebenarnya akan menimbulkan image yang buruk untuk risiko reputasi. Ya, betul. Ya. Jadi memang dari awal kita sudah mensortir dari SDM-nya itu dari awal juga kita udah tahu pilih-pilih lah istilahnya ya. Itu yang kredibilitasnya juga baik ke depannya supaya lebih berintegritas lagi gitu kan. Oke, baik. Kalau untuk di tahun 2023 ini, bagaimana kira-kira Integrity Indonesia ini mempersiapkan diri sebagai supporting partner di sektor finansial, dan apa rencana Integrity ke depannya? Jadi mungkin flashback tahun lalu itu waktu selama pandemi itu justru kita mengalami kenaikan load pekerjaan kita bertambah. Jadi selama 2021 dan 2022 itu sangat kita mengalami kenaikan omset yang sangat tinggi karena industri di Indonesia, bisnis di Indonesia itu ternyata masih tumbuh berjalan walaupun selama pandemi. Itu membuktikan termasuk juga sektor finansial juga terus tumbuh, memakai activity di sektor finansial, termasuk juga perbankan, mereka terus melakukan rekrutmen karyawan. Artinya selama pandemi itu ekonomi Indonesia bisnis tumbuh walaupun dengan berbagai keterbatasan. Nah, tahun 2023 ini kita ada risiko yang berbeda. Pandemi insya Allah sudah lewat, tapi ada risiko lain yang datang dari eksternal ya. Kita melihat mungkin pertumbuhannya kemungkinan nggak akan sebesar tahun lalu, tetapi
dengan kita ngelihatnya risiko tetap ada. Jadi kita kan membantu klien memanage risiko mereka kan dalam ketika mereka melakukan rekrutmen karyawan, ketika mereka melakukan partnership dengan perusahaan lain mitranya ataupun dengan vendor, termasuk juga ketika mereka menghadapi risiko fraud itu. Risiko is there. Jadi kita akan tetap memperkuat tim kita untuk menyambut tahun ini. Kemungkinan kalau kita lihat pekerjaan terkait dengan bis tadi disampaikan oleh pembicara. Jadi, sektor finansial akan tumbuh makin kuat ya, artinya kita harus semakin memperkuat tim kita untuk semakin membantu klien-klien kami di sektor finansial, baik perbankan maupun asuransi, termasuk mungkin rekrutmen karyawan. Jadi kalau dibilang kredit perbankan akan tumbuh lebih dari 10%, berarti kan mereka akan rekrutmen karyawan baru. Terus kemudian kalau polis asuransi nanti bisa tumbuh, saya lupa tadi berapa persen, berarti akan ada penjualan asuransi baru. Nah itu kita harus siap-siap mensupport klien-klien kami. Tapi kalau untuk tantangan terbesarnya di 2023 ini kira-kira apa nih? Nah, seperti sesi diskusi saat ini, mungkin tantangan terbesar adalah di potensi fraud secara digital ya. Jadi itu mungkin akan menjadi tantangan utama, karena kan walaupun aktivitas bisnis sudah mulai banyak yang kembali work from office gitu kan, tetapi selama pandemi itu kan kita melihat banyak perusahaan sektor finansial terutama, mereka sudah mulai mempercepat transformasi ke digital. Dan itu jadi selama ini kita biasa membantu kalau di departemen saya kan investigasi fraud itu kan secara offline gitu kan. Kita ketemu langsung manusianya gitu, ketemu langsung pelakunya ataupun calon pelaku, terduga pelakunya. Tetapi kalau nanti mungkin tantangan utama adalah di digital. Pelakunya akan lebih susah ketemunya, dan juga tekniknya akan lebih canggih. Nah itu yang mungkin harus diantisipasi oleh pelaku industri. Dan juga mungkin termasuk juga dalam rekrutmen itu kan, kalau kemarin tuh mungkin banyak selama beberapa industri kan mengalami penurunan, terus kemudian banyak mereka melakukan layoff gitu kan. Dan artinya ketika ekonomi itu, sektor-sektor itu mulai bangkit lagi, beberapa sektor yang kemarin terpuruk kemudian sekarang mulai bangkit lagi dengan catch up dengan sektor yang lain. Tentu di pasar tenaga kerja akan terjadi persaingan ya, dan itu kemungkinan mereka akan, mungkin Mbak Sarah bisa menjelaskan gitu kan. Kalau tantangan terbesar kalau di bidang rekrutmen, mungkin kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan besar adalah ada potensi ketika kita melakukan background screening karyawan adalah potensi fraud. Karena kalau saya lihat kasus-kasus yang sebelumnya di tahun sebelum pandemi, itu mungkin kasus-kasus yang ada mungkin adalah pemalsuan ijazah, kemudian ada catatan kriminal dari kandidat. Tapi di tahun-tahun 2020 kesini itu kalau saya lihat dalam ketika kita melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan di satu perusahaan, itu meningkat kasus-kasus fraud yang terlibat yang melibatkan karyawan. Mungkin itu yang harus kita fokus atau perhatikan. Jadi bukan hanya masalah bagaimana ijazahnya memang benar dikeluarkan, tapi mungkin performance atau ada isu negatif yang terkait dengan karyawan yang akan punya potensi negatif juga untuk perusahaan. Kalau sekarang yang saya tahu itu kadang-kadang HR itu suka ngecek media sosialnya juga. Itu benar ya? Iya, betul. Berarti kita nih untuk yang anak-anak muda atau yang milenial atau masih mau kirim CV itu harus memperhatikan media sosialnya juga ya. Akun-akun postingan itu kadang mempengaruhi sebenarnya, berarti benar ya? Betul sekali. Jadi ada banyak istilahnya, kita udah di era digital. Jadi apapun yang diucapkan, bukan hanya yang diucapkan secara verbal, tapi yang ketika kita tulis yang diposting di sosial media itu dampaknya luar biasa. Bahkan ketika seorang hiring manager untuk menentukan, oke, saya tidak jadi, walaupun kandidatnya oke sekali, tapi ketika dia melihat postingan kandidat ini, punya negatif issue, minus ya? Iya, jadi tidak jadi hire.
Jadi harus berhati-hati bermedia sosial ya. Oke baik, kalau untuk feedbacknya nih Mbak dalam acara ini gimana dari Integrity? Feedbacknya mungkin ya semoga acaranya lebih baik lagi, maksudnya dalam arti ya walaupun tadi memang ada sedikit kendala waktu agak molor karena traffic jam atau macet. Hujan besar ya? Iya betul. Jadi itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak atas interview singkat kita. Semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi. Terima kasih atas waktunya Mas, Mbak. Terima kasih. Servo.id. Green, Learn, Grow.